Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan buah penebusan yang melimpah dalam diri Bunda Maria melimpahi kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat bersatu dalam novena Maria Bunda Selalu Menolong hari ketiga. Hari ini kita akan merenungkan huruf-huruf pada ikon. Untuk pemahaman bersama, ada baiknya kita mengetahui apa itu ikon. Kata ikon berasal dari kata Yunani eikon yang berarti gambaran. Orang Kristen perdana menggunakan kata ini untuk melukiskan Yesus Kristus. Ia adalah gambaran atau ikon Allah yang tidak kelihatan. Demikian pun orang-orang yang dibaptis karena diidentifikasikan dengan Kristus dibentuk menjadi gambaran atau ikon Allah dan kenisah Roh Kudus. Kalau kita berbicara mengenai sebuah ikon, biasanya yang dimaksudkan adalah sebuah representasi dari Kristus, Bunda Maria, atau orang kudus yang dilukiskan menurut teknis khusus dan sesuai dengan norma-norma teologis. Sebuah ikon menghadirkan apa yang dikenang. Ikon adalah titik temu antara misteri Allah dan realitas manusia. Dan dalam liturgi Timur atau orientalis, ikon-ikon dihormati sama dengan sabda Allah. Sebuah ikon adalah buah dari doa. Para seniman yang melukis ikon menciptakan gambar-gambar dalam suasana tapa dan doa. Selagi mereka bekerja dan berdoa, mereka membayangkan orang-orang yang pada suatu hari akan berdoa di depan ikon-ikon yang sedang mereka lukis. Para seniman ikon pada umumnya adalah para rahib yang merenungkan misteri Allah dan menerjemahkannya ke dalam gambar dan warna, hasil permenungan mereka. Sebuah ikon adalah suatu objek untuk meditasi. Kalau kita sujud dan hormat di depan sebuah ikon dalam semangat doa, kita dapat memperdalam pengertian kita tentang kenyataan yang penuh rahasia atau misteri yang disampaikannya. Dan dengan demikian, kita juga akan lebih baik menghargai doa liturgis. Ikon-ikon dibuat untuk memperkuat kontemplasi. Demikian juga dengan replika ikon Maria Bunda Selalu Menolong yang ada di sini. Lewat ikon ini, mari kita berusaha berjumpa dengan Bunda Maria untuk memohon kepadanya sudi mengantarkan kita kepada Sang Putra, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita melanjutkan novena kita dengan doa pembukaan.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Maria, Bunda Yesus dan Bundaku yang selalu menolong. Selama 9 hari ini, aku akan datang kepadamu untuk merenungkan arti simbol-simbol yang ada pada ikonmu, menimba pelajaran penting dan nuansa misteri penyelamatan yang telah Engkau inspirasikan kepada pelukisnya. Ya Bunda dan Guru yang mengagumkan, aku datang tidak hanya untuk belajar dari lembaran buku panduan ini, tetapi ingin belajar tentang apa yang hendak Kau ajarkan kepadaku tentang putramu dan tentang Allah, sumber cinta kasih sejati. Bantulah aku agar setia mengikuti Yesus putramu. Tumbuhkanlah di dalam pikiranku dan di dalam hatiku iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, aku dapat memandangmu dan memohon padamu, sehingga aku yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuanmu ini dapat hidup dalam kepercayaan yang tiada batas akan pertolonganmu yang selalu Engkau berikan kepada anak-anakmu. Amin. Renungan ikon hari ketiga. Merenungkan huruf-huruf pada ikon. Bunda Maria terkasih, pada kedua sisi lingkaran cahaya di kepalamu, kami melihat beberapa huruf besar. Huruf-huruf itu adalah huruf-huruf awal yang berarti Bunda Allah. Huruf-huruf dekat kepala putramu berarti Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Bunda Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, Engkau adalah juga Bunda kami selalu menolong, pengantara kami yang pasti dan tidak akan pernah lelah. Engkau adalah pengantara paling ampuh untuk memperoleh apa yang kami minta. Engkau adalah Bunda Allah. Itulah sapaanmu yang unik, yang tidak tertandingi. Memang ada banyak ibu yang memiliki putra-putra yang hebat dan luar biasa. Bahkan ada banyak ibu yang hebat dan sangat berpengaruh dalam bidang kekuasaan, dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Tetapi Engkaulah satu-satunya yang kami puji dan muliakan, melebihi semua ciptaan lainnya. Karena Allah tidak putus-putusnya menunjukkan kepada kami kerahimannya melalui Engkau, dari generasi ke generasi. Maka kami memanggilmu yang terberkati, Bunda tersuci, yang terberkati di antara segala wanita. Doakanlah kami. Magnificat. Marilah kita menggabungkan diri dengan Maria untuk bersyukur dan memuji Allah. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini.
Mulai sekarang, aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta. Yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel, hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham, serta keturunannya untuk selama-lamanya. Ya Maria, engkaulah Bunda Kristus, dan Bunda kami pula. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu dengan sepenuh hati kami, karena Engkau telah menganugerahi kami, Maria, Bunda kami. Ia menjadi Bunda kami yang penuh kasih, perhatian dan pengertian, serta kemurahan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, Maria. Amin. Doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan wujud-wujud doa dan ucapan syukur kita dalam doa permohonan ini. Kita berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan anugerah yang telah kita terima darinya, dengan perantaraan Bunda kita yang selalu menolong. Marilah kita sekali lagi memohon kepada Bunda kita untuk berdoa bersama kita dan mendoakan kita. Supaya kami percaya akan kekuatan doa dan setia berdoa setiap hari. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Supaya kami berani dan kuat menghadapi kesulitan. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami disakiti dan ingin membalas dendam. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Supaya kami segera kembali kepada Kristus bila kami berdosa. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami atau salah seorang anggota keluarga kami sakit. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami mempunyai masalah ekonomi rumah tangga. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami mempunyai salah paham dengan sesama. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah kaum muda kami agar mengikuti jalan Kristus. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah para pemimpin kami supaya memerintah dengan adil dan benar dalam mengusahakan kepentingan umum. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah para pegawai supaya dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah kami, agar selalu memperhatikan mereka yang miskin dan tertindas. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami merasa puas dan tidak membutuhkan Allah, Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. semoga Paus Fransiskus menerima kurnia keberanian dan kekuatan Roh Kudus. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Semoga mereka yang telah meninggal berkumpul bersama Kristus selamanya. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Doa untuk wujud-wujud kita masing-masing. Marilah kita berdoa bersama. Ya Bunda Maria, aku bersyukur dapat merenungkan ikonmu pada kesempatan ini. Aku memohon kepadamu, sudilah engkau mendoakan permohonanku ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa penutup. Ya perawan dan Bunda selalu menolong, engkaulah tanda pengharapanku. Bunda tersuci Sang Penebus, aku mohon kepadamu, bantulah umatmu yang ingin diperbaharui. Karuniakanlah kepadaku kegembiraan dalam siarah hidupku menuju masa depan, dalam kesadaran dan dalam sikap kesetiakawanan yang hidup dengan para saudara-saudariku yang paling miskin. Aku mau mewartakan kabar gembira putramu kepada mereka dengan suatu cara baru dan berani. Dialah awal dan akhir semua hubungan manusiawi yang mengilhami segala bangsa untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kedamaian abadi. Seperti halnya putramu Yesus yang aku agungkan dan muliakan dalam ikon ini, aku juga mau memegang erat-erat tangan kananmu. Engkau memiliki kuasa dan kebaikan untuk menolong aku dalam setiap kebutuhan dan situasi hidupku. Datanglah dan tolonglah aku
Engkaulah harapan dan tempat pengungsianku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini novena Maria Bunda Selalu Menolong hari yang ketiga telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita akan berjumpa kembali besok untuk mendoakan bersama novena Maria Bunda Selalu Menolong hari yang keempat. Ventris tu